Saya di sini mau mewawancara Ibu ya sebagai tugas CGP di angkatan 10 ini. Langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? eh, Selama ini dalam mengantisipasi atau mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema itu kan suatu permasalahan ya, di mana kita harus mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan pada salah satu pihak. Tetapi keputusan tersebut tetap walaupun tidak merugikan salah satu pihak, tetapi keputusan tersebut bisa untuk kepentingan bersama, terutama yang berhubungan dengan rujukan moral itu ya. Apabila kita misalnya ingin seperti penampilan SD kita, atau guru-guru kita misalnya ingin seperti SD yang besar, tetapi dalam keadaan kita SD yang sedikit, itu ya kan beda dari anggaran dana bosnya juga. Nah itu teh suatu tantangan bagaimana kita menyelesaikannya dengan keuangan yang sedikit. Lanjut ya Bu. Ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di sini, tentu ada banyak yang harus kita ambil dalam suatu pengambilan keputusan. Pasti keputusan tersebut kita dengan pemikiran yang matang, jangan sampai merugikan salah satu pihak, terutama yang mengandung nilai kebaikan. Kita usahakan keputusan tersebut terutama yang tidak merugikan ke siswa atau yang kita berpihak kepada siswa. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan ada langkah atau prosedur yang harus kita lakukan. Yang terbaik adalah dengan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, karena musyawarah untuk mufakat itu saja, kita kan orang timur. Iya, dengan bermusyawarah ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Dalam pengambilan keputusan yang dianggap paling efektif yaitu yang tadi yang musyawarah untuk mufakat. Kita melibatkan semua unsur yang ada di sekolah ini, dari gurunya, dari operator, penjaga sekolah. Kita ambil saran-saran dari mereka, kita rembuk bersama dan ambillah sesuatu keputusan dengan suara yang terbaik. Nah, selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian kasus yang berhubungan dengan dilema etika, pasti dalam pengambilan keputusan ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti kita jangan sampai membuat yang pro dan yang kontra menjadi selisih paham, tetapi justru dengan permasalahan ini, pengambilan keputusan ini di antara pro dan kontra itu terjadi keputusan yang semuanya kesananya keputusan tersebut bisa dilaksanakan oleh yang pro dan pihak yang kontra, begitu. Dilanjut ya Bu ke pertanyaannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dikala ada suatu masalah, kita lihat dulu masalah tersebut seurgen apa. Kalau terlalu penting dan mendesak, tidak bisa dilamakan, harus segera diselesaikan. Mau hari itu juga, pokoknya harus segera diselesaikan, karena itu bisa menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Kalau masalahnya ada lagi yang bisa
ada jangka waktu lah, sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, mungkin kita jadwalkan waktunya. Terus kita juga kan sebagai pimpinan harus ada suatu jadwal untuk pembentuk apa namanya, kalau anak-anak mah di BK itu sama guru-guru juga, karena guru-guru juga tidak lepas dari suatu kesalahan. Jadi tidak ada jadwal ya Bu, Ya. situasional ya Bu. Dan selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Dalam mengambil keputusan untuk proses pengambilan keputusan dilema etika itu kita yang mempengaruhi kita banyak, terutama di sekolah kan ada dewan sekolah, ada guru senior. Nah kita itu mengambil saran atau share dengan orang-orang yang terutama punya kepentingan untuk sekolah ini. Nah mungkin itu. Iya. Tidak terasa, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ITK? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dilema ITK yaitu pertama, apabila ada masalah atau dilema kita rembukan bersama dan keputusannya tidak merugikan salah satu pihak. Kita harus mengambil keputusan yang terutama berpihak kepada siswa. Baik, betul Ibu. Cukup Bu wawancara hari ini. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.